Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 yang sedang belajar di rumah, semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas 10, pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai teks laporan hasil observasi dari pengertian, ciri-ciri, struktur teks dan lain sebagainya. Berikut dengan contohnya. Akan tetapi, ketika di kelas interaktif, tidak banyak siswa yang menanyakan ketidakpahamannya. Tetapi setelah Budiah buka hasil tugasnya, ternyata dari kalian banyak yang tidak paham mengenai teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yang namanya teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi yang kalian kirimkan kemarin adalah kalimat, bukan teks. Yang pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ringkasan teks laporan hasil observasi. Apa sih itu ringkasan? Ringkasan merupakan pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan memerhatikan urutan. Jadi setiap paragrafnya kita cari pokok-pokok pikirannya, kemudian kita tulis, kita secara berurutan akan menjadi teks yang lebih ringkas. Setelah kita memahami tentang ringkasan, nanti dipraktekkan ya, ada di contoh untuk ringkasannya. Kita akan mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Dengan apa? Teks laporan hasil observasi biasanya dapat menjawab 5W1H. 5W tahu ya, tetapi di bahasa Indonesia kita tulis dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Asidik meba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau lebih dikenal dengan 5W1H. What, who, where, when, why, dan who. Jadi ketika menjawab apa, berarti akan dikupas secara detail definisinya. Who berarti orang yang melakukan tindakan itu. Where berarti tempat di mana kejadian itu terjadi. Kemudian when, kapan, itu membahas tentang waktu terjadinya peristiwa. Why, mengapa, itu membahas tentang alasan. Kemudian bagaimana, itu menerangkan tentang urutan peristiwanya. Setelah dari itu, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks laporan hasil observasi. Biasanya yang pertama dibuka di awal itu menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi itu adalah penjelasan bagaimana, apa, itu biasanya dijelaskan itu di awal. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung atau kata sambung. Yang ketiga, menggunakan kalimat simplek. Kalimat simplek itu kalimat yang terdiri dari satu verba atau satu kata kerja. Contohnya, kalimat simplek. Kemudian semangka itu juga mengandung, berarti mengandung itu adalah kata kerja, hanya satu. Kemudian semangka itu juga mengandung vitamin A, berarti mengandung itu berada di dalamnya, berarti hanya satu kata kerja. Dan menggunakan kalimat kompleks, kalimat yang lebih dari satu verba. Contohnya, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama, serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Membantu dan mengisi berarti dua kata kerja. Kemudian yang keempat, menggunakan sinonim. Sinonim berarti persamaan kata. Dan menggunakan antonim. Antonim berarti lawan kata. Antonim contohnya panjang pendek,
tinggi, rendah. Kemudian yang kelima, menggunakan data. Jadi teks laporan hasil observasi harus disertakan datanya. Untuk kesempatan kali ini demikian yang dapat Budiah jelaskan. Apabila ada pertanyaan silahkan gunakan kelas interaktifnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.